Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilmi Fauzan dengan NIM 2307110292 dari prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan membuat program fungsi untuk pelajaran Daskom dengan dosen pengempu Dr. Indra Yasri, STMT. Di mana program fungsi ini dibuat untuk meminimalisir terjadinya perulangan statement pada fungsi utama. Apabila dibuat algoritma seperti gambar di samping ini, di mana fungsi utamanya tersebut akan mengeksekusi fungsi pertama. Selanjutnya ketika fungsi pertama sudah dieksekusi, dia akan kembali lagi ke fungsi main. Selanjutnya ketika fungsi main mendeteksi adanya fungsi kedua, maka dia akan mengeksekusi fungsi kedua dan program selesai. Bagaimana cara membuat programnya? Pertama kita menggunakan software CalVision, kita masuk ke dalam softwarenya. Berikut ini tampilan awal. Selanjutnya kita pilih project baru dengan masuk ke menu project, pilih Neo Vision Project. Beri nama pada project tersebut seperti contoh program fungsi. Kita simpan. Selanjutnya kita pilih microcontroller yang digunakan. Saya gunakan microcontroller AT89S52. Ini bisa disesuaikan untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya kita pilih ya untuk mendapatkan file startupnya. Selanjutnya kita pilih select untuk membuat program dengan bisa menekan Ctrl N. Lalu kita ketikkan program awalnya yaitu headernya include rec 52.h, dimana kita bisa menggunakan library semua yang ada di header ini. Lanjut pada program intinya yaitu inti fungsi. Pertama tuh kita deklarasikan fungsi pertama dengan tipe data integer yaitu fungsi 1, dimana fungsi awal ini kita beri nilainya tuh terdapat elemen intx dan inty. Kita berikan dia tuh dua nilai, dan untuk fungsi 2 nilainya nanti kita beri sendiri ketika masuk eksekusi pada fungsi kedua. Lanjut, sebelum itu kita Ctrl S dulu untuk menyimpannya supaya sintaksnya berwarna dengan menyimpan fungsi titik C. Kita simpan dan dia akan berwarna. Jangan lupa untuk menambahkannya ke dalam source group yang ada di project yang kita buat tadi. Dengan klik kanan ada the existing file, kita masukkan yang tadi, lembaran programnya kita tambahkan dan close agar program dapat dieksekusi atau dijalankan dengan proses debug nanti. Lanjut, untuk pembuatan programnya kita masuk ke fungsi utama yaitu pada void main yang memberikan tutup kurung dan buka kurung. Lanjut, pernyataannya tuh yang ada di dalamnya dideklarasikan dalam dibuat dalam kurung kurawal, dimana pada fungsi pertama ini dia akan terlebih dahulu masuk ke fungsi awal, yaitu kita buat fungsi 1 dengan elemen yang kita berikan nilainya tuh 11,12. Nanti nilai 11 ini akan masuk ke intx dan nilai 12 akan masuk ke variabel y. Dan untuk fungsi kedua nanti nilainya diberikan. Oke, ketika fungsi pertama sudah dijalankan, maka dia akan langsung masuk ke int fungsi 1 dengan intx,
int y, dimana pada fungsi 1 ini diberikan pernyataan di dalam kurung kurawal bahwasanya port 0 akan memiliki nilai yang berada di variabel x, yaitu 11. Tadi kan di variabel x ada nilai 11, maka dia akan memberikan nilai heksadesimal ke port 0 atau sama dengan B. Selanjutnya untuk nilai y kita masukkan ke dalam port 1 dengan variabel y, kita berikan titik koma supaya program berjalan dengan semestinya. Untuk pengulangannya kita beri 0 return supaya pengembalian nilainya tidak ada. Selanjutnya untuk fungsi kedua, setelah fungsi pertama dijalankan, dia akan kembali ke fungsi utama, di mana fungsi utama akan mendeteksi adanya fungsi kedua dan dia akan masuk ke fungsi kedua. Kita berikan pernyataan di dalam fungsi kedua dengan menggunakan alamat P2 per 2 pada menu variabel nanti, dengan kita memberikan nilai heksadesimal 16 titik koma return 0. Oke. Ini apabila kita samakan dengan algoritma tadi, maka fungsi pertama tadi akan memberikan nilai 11 dan 12 pada port 0 dan port 1. Kemudian dia akan masuk ke fungsi utama lagi dan mengeksekusi fungsi kedua, di mana fungsi kedua ini menggunakan alamat port 2 dengan memberikan nilai heksadesimal 16. Dan dia akan selesai programnya tersebut, karena dalam fungsi utama tidak ada fungsi selanjutnya. Oke, setelah program selesai dibuat, maka kita akan bisa menekan Ctrl S untuk menyimpan program tersebut, dan kita mengetahui apakah program ada salah atau tidak. Kita build target, bisa menekan F11, maka akan menampilkan di build outputnya yaitu 0 error dan 0 warning, maka program bisa dijalankan dengan semestinya. Selanjutnya untuk mensimulasikan program, kita masuk ke debug, pilih start debug, pilih OK, lalu kita tampilkan IO yang kita gunakan, yaitu IO port 0, IO port 1, dan IO port 2. Kita susun terlebih dahulu. Setelah itu langsung kita bisa membuat simulasi program step by step dengan menekan tombol F11 atau bisa menekan step on online. Lalu program akan mengeksekusi pada baris ke-10, yaitu pada fungsi pertama, dan lanjut dia akan mengeksekusi baris ke-11 dengan memberikan nilai tadi yang ada di fungsi 1 ini kan nilainya tadi ada 11, maka dia akan menampilkan nilai 11 ke port 0, di mana port 0 akan bernilai 11. Apabila diheksadesimalkan, dia akan memunculkan 0B dalam binary-nya, yaitu 00001011. Selanjutnya yaitu dieksekusi untuk variabel y-nya akan sama dengan port 1, yaitu dengan nilai 12, yaitu di heksadesimal dia bernilai C, dan untuk binernya 00001100 yang bernilai 12 heksadesimal. Selanjutnya apabila di step lagi, dia akan pindah ke fungsi utama sesuai dengan algoritma tadi dan akan masuk ke fungsi kedua, di mana fungsi kedua ini kita buat alamat P2 dengan memiliki nilai heksadesimal 16. Selanjutnya setelah itu maka akan membuat
tampilan pada alamat port 2 memiliki nilai heksadesimal 16. Ketika dibinarkan dia menjadi 00010110 yang berjumlah 16. Setelah itu apabila program semua sudah dijalankan, kita ingin keluar dari menu debug, yaitu stop debug. Oke. Itu merupakan fungsi dari program yang kita buat. Apabila program ini berjalan dengan baik, maka tampilan pada I/O port-nya akan mengikuti juga dengan nilai yang kita beri. Sekian dari penjelasan program fungsi dari saya. Apabila video ini bermanfaat, mohon di-share ke teman-teman semua. Saya M. Hilmi Fauzan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.